Yang maha tinggi. Oh, terima kasih Tuhan. Kau layak terima pujian pengagungan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami ada di minggu yang pertama di bulan April ini Tuhan. Tidak terasa kami ada di bulan yang keempat tahun 2025 ini. Dan kami melihat begitu banyak kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, thank you ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini, sampai hari ini Tuhan masih menyertai kami. Sungguh Kau pribadi yang baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kau pribadi yang tidak pernah bisa tergantikan dengan apapun juga Tuhan. Bahkan dengan siapapun. Tuhan, terima kasih. Biar Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Di ibadah di sisi kami Tuhan siang hari ini. Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah nangis? Angkat tangan. Yang pernah nangis. Yang pernah nangis. Pernah ya? Oke. Nangis. Tommy pernah nangis. Dennis pernah ya. Jeremy pernah nangis. Gak pernah nangis. Jeremy gak pernah nangis. Ada satu yang gak pernah nangis, yang gak bisa nangis, yaitu patung. Betul apa betul? Patung gak akan bisa nangis ya. Nah, oke, siapa di sini yang nangisnya sampai sesegukan? Ada? Atau gini deh, saya tanya deh. Nangis karena apa? Kecewa. Dikecewain? Oh, asik ya. Apalagi nonton film, drakor, tuh filmnya bawang putih banget. Bawang merah ya, bukan bawang putih, bawang merah. Ya, bawang merah banget tuh kalau nonton film itu mengandung bawang filmnya. Priscil pernah nangis? Oh, Tapi baru-baru ini gak pernah nangis kan? Oh, nangis bahagia, beda ya. Uish, nangisnya ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Gitu ya. Nilam pernah nangis? Pernah lah ya. Loren? Pernah. Ya, semua kita pernah nangis. Oke. Nah, teman-teman, tahukah kalian ternyata ketika kita belajar Alkitab juga Tuhan Yesus juga pernah nangis, ya. Nah, mari kita lihat slide yang tadi. Nah, yuk kita mau belajar firman Tuhan. Judul khotbahnya, jangan buat Tuhan Yesus menangis. Boleh tampilkan slide-nya? Nah, Kak, Tuhan Yesus juga pernah nangis. Pernah. Ingat, Tuhan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Dia bukan 50-50 ya, bukan 50-50, tapi kepenuhan sama penuhnya. Kepenuhan Tuhan, kepenuhan manusia sama 100%. Dan Yesus menangis itu dari sisi kemanusiaannya. Sedikitnya ada 2 catatan dalam Alkitab Tuhan Yesus menangis. Yang pertama ketika melihat Maria dan Marta ketika Lazarus saudara mereka meninggal. Yang kedua ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus menangis. Nah, apa itu Yerusalem? Secara rohani, Yerusalem itu gambaran hidup kita. Sama-sama katakan hidup saya. Nah, kita mau lihat ya. Emang bisa ya kita bikin Tuhan Yesus nangis? Seperti apa kita bikin Tuhan Yesus nangis? Nah, itu yang kita mau pelajari hari ini ya. Nah, kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Lukas 19 ayat 37 sampai 34. Ya, kakak baca ayat yang ganjil, kalian baca ayat yang genap. Sudah sampai akhir ya. Kak Christian mulai. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Teman-teman,
Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. 42, yuk lanjut. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi kau dengan kubu, lalu mengepung kau dan menghimpit engkau dari segala jurusan sama-sama. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Slide berikutnya. Nah teman-teman, ini kejadian pada waktu itu kurang lebih 2 minggu atau 1 minggu menjelang Paskah dan menjelang kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yerusalem. Tuhan lewat satu jalan, satu tempat namanya Betfage, dan di jalan itu ternyata rame orang, banyak orang. Ya, mereka menyambut Tuhan Yesus. Makanya kita kenal hari ini nih ibaratnya Minggu Palma. Pernah dengar Minggu Palma? Minggu Prapaskah, ya, 1 minggu sebelum Minggu Paskah. Nah, itu mulai peristiwa demi peristiwa diceritakan oleh Alkitab. Nah, dimulai dari peristiwa apa? Banyak orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka menyambut Tuhan Yesus. Pakai apa? Daun palem. Ya, hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Wah, diberkati engkau yang datang dalam nama Tuhan. Wah, mereka menyambut Tuhan dengan bergembira. Tapi tahukah teman-teman, coba lihat slide yang tadi. Ada satu pemandangan yang seolah-olah kontradiktif, mundur lu. Nah, di tengah kegembiraan umat Israel, Tuhan Yesus menangis. Nah teman-teman, kok bisa ya? Sepertinya kontradiktif. Orang lagi gembira, tapi Tuhan Yesus nangis. Nah, ada apa? Ada sesuatu apa di balik ini? Kok bisa di tengah-tengah kegembiraan Tuhan gak ikut bergembira? Padahal Alkitab bilang apa? Menangislah bersama orang yang menangis. Tertawalah bersama dengan orang yang tertawa. Yaitu dalam kitab Pengkhotbah. Tapi di sini sepertinya kontras nih. Loh, Tuhan kok bisa sih Yesus, orang-orang lagi senang-senang tapi Yesus malah nangis. Pasti ada satu penyebab yang sangat serius. Yang membuat Tuhan seolah-olah kontradiktif dengan suasana keadaan pada saat itu. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Apa yang Yesus tangisi? Yesus menangisi kota Yerusalem. Ingat, Yerusalem rohani adalah kalian dan kakak. Yerusalem itu bicara kamu dan kak Kristian. Ya, kita adalah Yerusalem. Nah, Yesus menangisi hidup kita. Yesus menangisi kehidupan kita. Nah, kita lihat lagi sekarang yang pertama, slide berikutnya. Apa yang Yesus tangisi dari hidup saya, Kak? Apa yang membuat Tuhan Yesus menangisi hidup saya? Yang pertama kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, karena Tuhan Yesus mengetahui motivasi para pengikutnya pada waktu itu. Yang bersorak-sorai, oh sana, hosana bagi anak Daud, diberkati engkau, oh Yesus, Yesus, Yesus. Tapi Tuhan tahu motivasi di dalam hatinya. Apa motivasinya? Coba klik lagi. Ayat 37, Lukas 19 tadi. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun di Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Lihat, baca kalimat terakhir. Alasannya apa? Oleh karena segala apa? Mujizat yang telah mereka lihat. Oh, jadi gini teman-teman. Tuhan Yesus menangis karena Tuhan lihat kedalaman hati mereka. Mereka menyambut Tuhan Yesus dengan gembira bukan karena pribadinya,
tapi karena mujizat-mujizat yang Tuhan pernah lakukan. Teman-teman, ternyata hal seperti ini membuat Tuhan Yesus sedih. Berapa banyak kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku cinta sama Tuhan. Bukan karena pribadinya, tapi karena Tuhan suka tolong kita. Tuhan aku sayang sama Tuhan, tapi bukan karena pribadi Yesus yang kita sayang. Tapi karena Tuhan Yesus jago dalam segala-galanya, dia paling hebat Kak. Gue minta apa aja Tuhan suka kasih. Gue minta apa aja Tuhan suka lakuin. Oh, gue sayang sama Tuhan karena Tuhan bisa kasih gue mujizat. Tahukah teman-teman, yang seperti itu mendukakan hati Tuhan. So artinya apa? Artinya begini teman-teman. Yuk di minggu-minggu pasca ke depan ini kita perbaiki motivasi hati kita. Bisa nggak cari Tuhan bukan lagi karena mujizat? Bisa nggak cari Tuhan bukan karena lagi yang namanya pengen ditolong Tuhan? Tapi cari Tuhan benar-benar murni. Sama-sama katakan murni. Murni apa? Kangen sama Tuhan. Murni sama pribadinya. Nangkep gak? Amin. Bukan karena apa adanya. Atau ada apanya. Tapi karena murni saya mengasihi Tuhan. Amin. 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 Ya. Siapa di sini yang punya sahabat? Persahabatan. Kalau usia-usia kalian saya percaya persahabatannya pasti murni. Betul apa betul? Karena memang kita suka deket sama orang itu. Betul nggak? Atau ada yang bersahabat karena faktor motivasi. Oh dia orang kaya, gue dempetin dia aja deh. Gue pokoknya nempel-nempel lama dia aja deh. Ntar gue pasti kecipratan. Ada yang begitu? Ada? Nggak ada. Gini. Ataupun gini deh. Kamu ya, kalian. Ada orang yang deketin sama kalian. Wah pokoknya dia muji-muji kamu, nyanjung-nyanjung kamu. Karena ternyata usut punya usut, dia nyanjung kamu. Karena dia memanfaatkan hidup kamu. Gimana perasaan kamu? Senang apa sedih? Sedih pasti. Betul apa betul? Oh Kak, ternyata gua bestian nama dia selama ini gak murni Kak. Ternyata gua bestian nama dia karena ada maunya. Lihat slide berikutnya. Lihat motivasi pengikut Yesus pada waktu itu yang pertama. Karena mereka lihat mujizat. Yang kedua karena mereka memanfaatkan Yesus untuk menjadi raja secara politik. Teman-teman yuk dua motivasi ini kita hancurkan. Sama-sama katakan hancurkan. Kak gue gak manfaatin Yesus sebagai raja sebagai politik. Memang enggak. Yesus sudah bukan lagi di zaman sekarang yang dia hidup sebagai manusia. Bukan. Tapi waktu itu kan Yesus sebagai manusia datangnya. Betul ya. Orang Israel lihat. Oh Yesus bisa bikin mujizat. Oh dia powerful. Keren banget nih. Ini kayaknya lebih dari Spider-Man. Lebih dari Superman nih. Kalau jadi raja nih keren banget nih. Bisa bebasin kita dari tentara Roma. Seneng gak sih kalau ada orang manfaatin kalian? Seneng gak? Manfaatin dalam hal yang negatif ya. Maksudnya gini loh. Dalam hal, dia deket sama gue ternyata selama ini cuma manfaatin gue doang. Seneng gak? Sedih lah pasti. Mau gak kita belajar mulai hari ini? Jangan manfaatin Tuhan. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan manfaatin yuk hidup saya Tuhan. Tuhan mau apa dari hidup saya? Begini teman-teman, yang pertama kita hancurkan mental mujizat, iman mujizat kepada Tuhan. Bukan berarti gak boleh minta mujizat, boleh. Tuhan senang kasih kita mujizat, katakan amin. Tapi prioritasnya harus kita ubah. Fokusnya bukan lagi mujizat, tapi fokusnya kepada pribadi Tuhannya, sumber mujizat. Tahukah kalian, ini tanya istri Kak Christian nih, Kak Cynthia nih Bugem nih. Ini di gereja. Coba tanya. Tiap malam Kak Christian berdoa saat teduh tiap malam. Ada gak saya minta doa untuk diri saya sendiri? Gak ada. Nih ya, rundownnya doa Kak Christian saat teduh Kak Christian malam nih.
20 menit pujian penyembahan. Kau ku sembah, kau ku sembah, I sing praises to your name. Oh Lord, bahasa roh, nyembah lagi 20 menit. Setelah itu, kakak mulai doa. Doa pertama apa? Indonesia. Presiden, wakil presiden, menteri, kabinet, semua Indonesia diberkati Tuhan. Yang kedua, GBI PTC. Tuhan, saya berdoa buat GBI PTC, Tuhan, 1D Tuhan. Berkat penuaian terjadi, Tuhan, terobosan terjadi, wilayah-wilayah semua kakak doain. Terus kakak doain kalian semua. Tuhan berkati jemaat PTC, berkati Tuhan. Berikan hati yang baru, roh yang baru buat pengerja dan jemaat. Hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah dinasehatin, hati yang mudah berubah, hati yang mudah bertobat. Saya doain. Tuhan, saya doa, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sedang dalam keadaan pergumulan beban berat Tuhan beri kekuatan, kakak doain. Yang membutuhkan pekerjaan, saya doain. Membutuhkan pasangan hidup, kakak doain. Setelah itu doain pemimpin rohani, gembala sidang, gembala rayon, semuanya. Setelah itu kakak doain keluarga. Setelah keluarga baru orang-orang yang dalam tanda petik yang memang kakak perlu cover orang-orang tersebut dalam doa spesifik. Keluarga demi keluarga, nama-namanya kakak mulai doain. Habis itu amin. Amin, tidur. Doa buat saya gak ada. Tapi sampai hari ini Kak Christian kekurangan gak? Enggak. Kesusahan gak? Enggak. Tuhan bela. Nangkep sampai sini? Amin. Amin. Bisa gak? Manfaatin diri kamu buat Tuhan. Bukan Tuhan untuk diri kamu. Yuk mulai hari ini jor-joran buat Tuhan. Udah gak usah pusing sama mujizat. Gak usah pusing sama pertolongan. Tuhan pasti tolong. Pasti Tuhan tolong. Amin. Tuhan pasti tolong. Fokus aja sama Tuhan, apa yang Tuhan mau saya berikan buat Tuhan. Udah gak usah pusing sama mujizat. Mujizat pasti. Tahu gak kalian? Orang Kristen itu mujizat tuh makanan sehari-hari. Kalau kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan, kamu gak usah minta-minta mujizat. Mujizat terjadi sendiri. Katakan amin. Amin. Setuju ya, mentalnya jangan mental mujizat ya. Amin. Imannya jangan iman mujizat ya. Kalau kamu cuma imannya mujizat tapi gak punya iman sungguh-sungguh kepada pribadi Yesus, iman kamu gampang goyah. Kalian tahu gak tadi kakak bilang di ibadah satu, hari-hari ini tuh saya sedih banget. Sedih banget. Ngelihat medsos. Tahu kenapa? Banyak sekarang yang orang-orang Kristen tadinya anak-anak Tuhan sekarang jadi mu'alaf. Betul apa betul? Artis-artis lagi. Betul gak? Vlogger-vlogger lagi. Betul? Udah gitu dia live lagi. Di TikTok. Terus dipanggil Yudas. Bisa pesan Yudas gak? Ada ongkirnya gak untuk Yudas? Pernah lihat itu? Jangan-jangan kalian yang komen tuh. Tiara. So, gak gini denger. Kakak mikir gini ya. Kenapa segampang itunya pindah agama? Segampang itunya jual iman Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dasarnya mereka mentalnya bukan Yesus. Imannya bukan Yesus. Tapi imannya apa? Pemberian, mujizat. Gini nih. Alvin pegang botol. Coba berdiri, Pin. Anggap Alvin Tuhan Yesus. Ya, Alvin pegang botol. Ini taruhlah mujizat. Kita sukanya pegang ininya nih. Nyari ininya. Tapi kita gak pernah nyari ininya.
Kamu tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya belajar tiap hari. Saya nggak peduli sama yang kayak begini. Saya peduli sama yang begini. Nangkep nggak? Pegang Tuhannya, jangan pegang mujizatnya. Katakan amin. Gimana caranya ketahuan orang yang pegang Tuhan daripada mujizat? Dia pasti tiap hari baca Alkitab. Ayo, saya mau tanya. Di sisi, tiap hari masih pegang Alkitab apa pegang handphone? Ya Alkitabnya di handphone Kak. Iya, oke. Maksudnya dibaca nggak Alkitabnya? Yakin? Lapor nggak? Dengar, kalau kalian nggak pernah baca Alkitab, kalian gampang tuh kayak orang-orang yang Yudas itu tentar. Benar, kalian gampang tuh, benar. Ini nggak main-main. Udah kelamaan jomblo, tiba-tiba datang yang bening-bening, kecantol, tapi beda agama, ya nggak apa-apa lah. Kamu nggak ikut aku? Ya gimana ya, jadi orang Kristen gak dapat mujizat, doa gak dijawab-jawab. Ini nongol yang kinclong-kinclong yang bening nih. Ya gak apa-apa deh, kan saudara sepupu, udahlah gak apa-apa lah. Hah? Segitunya iman kita. Ini benar. Dengar, kalau kamu gak pernah baca Alkitab, hati-hati, iman kamu gampang goyah. Tapi kalau kamu baca Alkitab, iman kamu dibentengi dengan firman Tuhan. Sehingga kamu kuat. Kamu kuat. Mau ada yang ganteng ya kayak gimana pun. Mau ada yang kinclong kayak gimana pun. Kalau hidup kamu penuh firman Tuhan, kamu akan tetap kuat. Amin. Sama-sama katakan, say no untuk iman mujizat. Say yes for Jesus. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yang kedua, kita lihat apa yang bikin Tuhan Yesus menangis. Yang kedua, karena ketidakmengertian atau ketidakmaumengertian orang Israel akan lawatan Tuhan, teman-teman. Teman-teman, yuk kita baca ayat 42. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Teman-teman begini loh, tahu gak teman-teman, tiap hari, tiap jam, tiap saat Tuhan melawat teman-teman. Apa sih arti melawat? Datang, Tuhan datang, lawatan, kedatangan Tuhan. Tuhan hadir. Bukan cuma hadir, Tuhan ngomong. Contohnya apa? Hari Minggu di ibadah, Tuhan lawat kita, Tuhan ngomong dengan firman-Nya. Tiap hari kita jalan ke kampus, saya mau tanya, dengar gak suara Tuhan dalam hati kalian? Dengar gak? Dengar gak? Atau gak bisa bedain? Kakak percaya pasti dengar. Cuma kalian gak sadar itu Tuhan. Cuma kalian gak sadar itu Roh Kudus. Tuhan ngomong sama kita. Cuma masalahnya begini, bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi kita gak ngerti-ngerti. Kita gak ngerti-ngerti, atau kita gak mau ngerti. Kenapa? Karena mata kita dibutakan dengan apa? Keegoisan kita tiap hari. Makanya tadi kakak ajarin di ibadah raya 1. Yuk kita ubah cara kita ikut Tuhan. Yuk kita setting hati kita, yuk kalau ke gereja. Settingnya gimana kak? Settingnya begini. Tuhan, gua kangen banget ketemu Tuhan. Gua kepengen banget dengar firman Tuhan. Gua kepengen banget muji nyembah Tuhan. 1,5 jam, 2 jam. Amin. Terus kalau dengar khotbah, usahakan konsentrasi dengar khotbah. Jangan pegang handphone, buka IG, buka yang lain. Kalian tahu kalau kakak dengar khotbah, kakak pegang handphone, tapi bukannya apa? Catatan, note, kakak catat. Supaya apa? Supaya ngerti. Yang kedua begini loh, udah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Pertanyaannya, kalian nangkep gak panggilan Tuhan dalam hidup kalian?
Kalian ngerti gak ada rencana Tuhan dalam hidup kalian? Gak ngerti kak. Gak ngerti atau gak mau ngerti. Makanya kita mau gini. Mau gak kakak ajarin kita, mau gak sepakat begini yuk. Ingat hidup ini bicara perjalanan. Dan setiap perjalanan selalu ada yang dituju. Mau gak kita satuin tujuan kita? Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Semakin hari tujuan kita semakin menjadi dewasa rohani. Katakan amin. Nah, untuk perjalanan itu dibutuhkan perlengkapan. Dibutuhkan panduan. Apa itu perlengkapannya, panduannya? Firman Tuhan, ibadah, kerohanian kita, kesungguhan hati kita untuk belajar akan firman Tuhan. Itu perlengkapan kita. Kalau orang-orang yang dia bilang, gue punya tujuan, pengen serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, tapi kalian gak punya perlengkapannya, gak punya Alkitab, gak rajin baca Alkitab, kalian gak akan bisa sampai ke tujuan. Kalian pasti akan tersesat. Katakan amin. Jujur, siapa yang udah mulai kendor baca Alkitabnya? Jujur, angkat tangan, gak apa-apa. Kakak gak marah. Kakak gak marah, cuma ngambek aja, gak apa-apa. Angkat tangan. Enggak marah bener. Enggak ngambek juga, enggak ngambek juga. Enggak marah, enggak ngambek. Angkat tangan. Tuh. Satu pasal aja. Satu pasal mau enggak? Gini. 2 minggu ke depan satu pasal, nanti minggu ketiganya 2 pasal. Atau bertahap. Satu pasal tuh 1 pasal setengah. 1,5 pasal. Oke? Semangat ya. 1 pasal gampang apa susah sih? Hah? Gampang apa susah sih? Gampang kan? Amin. Ini sudah dimasukin belum di grup? Belum ya? Masukin baca Alkitab 1 pasal. Setuju ya? Amin. Supaya kita ngerti, sama-sama katakan ngerti. Amin. Ngerti panggilan Tuhan, tujuan Tuhan. Yang kedua juga artinya bisa begini teman-teman. Mau nggak kita gini? Kita jangan bilang Tuhan ngertiin gua dong. Jangan. Mau nggak belajar? Kita ngertiin Tuhan. Amin. Kita kan suka dengar firman berkatnya, tapi kita nggak suka dengar firman yang tentang aturan-aturan, perintah-perintah. Yuk kita harus balance. Kita gunain perlengkapan kita untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yang terakhir, saya boleh minta pemain badminton ya, atau pemain apa ini? Pemain band musik. Yang ketiga, apa sih yang bikin Tuhan Yesus nangis? Ingat tadi yang bikin Tuhan Yesus nangis? Yang pertama apa? Karena motivasi kita salah. Motivasi kita hanya mujizat, bukan pribadi Tuhan. Yang membuat Tuhan Yesus menangis yang kedua apa? Karena kita nggak ngerti dan nggak mau ngerti akan kehendak Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang buat Tuhan Yesus menangis karena jika Yerusalem tidak bertobat, maka Yerusalem akan mengalami kehancuran. Klik lagi, teman-teman baca ini ayat ini nih. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Teman-teman begini teman-teman. Gini. Segala sesuatu yang kita lakukan di luar Tuhan pada akhirnya adalah kehancuran. Saya ulang ya. Segala sesuatu yang kita lakukan di luar Tuhan pada akhirnya adalah kehancuran. Dan setiap dosa yang kita lakukan dan kita tidak bertobat selalu pada akhirnya adalah kehancuran. Ketaatan itu selalu diakhiri dengan keselamatan, keberhasilan dan berkat. Tapi dosa selalu diakhiri dengan apa? Kehancuran. Tuhan Yesus nangis pada waktu itu karena Tuhan tahu ini Israel gak bertobat, Yerusalem gak bertobat. Tuhan tahu akhirnya akan seperti apa.
teman-teman begini loh, yuk bertobat. Jangan lagi lawan mami, lawan papi, jangan lagi membangkang, memberontak, jangan lagi kita ngomong kasar, ngomong kotor, jangan lagi kita kompromi dengan dosa apapun. Kenapa? Karena Tuhan tahu akhirnya hidup kita pasti susah. Saya mau tutup ya, teman-teman dengar saya baik-baik. Pribadi yang paling sedih lihat hidup kita hancur adalah pribadi Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menangis sebelum waktunya. Tapi pribadi yang paling senang lihat hidup kalian hancur siapa? Iblis. Yuk berubah, bertobat. Amin. Bilang hari ini, Tuhan aku gak mau bikin Tuhan nangis, tapi aku mau bikin Tuhan Yesus tersenyum buat hidupku. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku harap. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Semua tundukkan kepala, semua pejamkan mata. Tidak ada yang lihat kiri kanan. Semuanya fokus, arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Dengar teman-teman, hari ini Tuhan ingatkan kita lagi. Yuk jangan buat Tuhan Yesus menangis. Jangan buat Tuhan Yesus menangis. Jangan buat Tuhan Yesus menangis. Dengan cara apa kita membuat Tuhan Yesus menangis? Yang pertama, waktu kita fokusnya hanya kepada mujizat dan pemberian Tuhan, tapi kita gak fokus kepada pribadi Tuhan Yesusnya. Seperti apa contohnya kalau kita fokus pada pribadi Tuhan Yesus? Setiap hari kamu pasti akan rindu baca Alkitab. Setiap hari kamu pasti akan rindu ketemu Tuhan saat teduh. Dan tiap hari Minggu kamu pasti akan rindu beribadah. Dan beribadahnya bukan beribadah yang main-main, tapi ibadah yang sungguh-sungguh. Dan setiap saat pikiran kamu, hati kamu selalu terpusat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, hal yang membuat Tuhan Yesus menangis karena kita gak mau ngerti akan kehendak Allah, karena kita gak mau ngerti akan lawatan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan udah sering ingetin kita lewat pemimpin rohani kita, lewat pembina rohani kita. Ayo ibadah, ayo baca Alkitab, ayo ikut kul, ayo jangan bikin itu ya, jangan bikin ini ya, nanti kamu begini, begitu, begini. Kita gak mau dengar, kita gak mau ngerti. Kita masih keras hati kita. Dan tanpa kita sadari kita sedang membuat Tuhan Yesus menangis. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang membuat Tuhan Yesus menangis adalah karena kita gak mau bertobat. Teman-teman dengar, kalau kita gak bertobat, pada akhirnya kita akan mengalami kegagalan, kehancuran. Belajar yuk bertobat. Belajar berubah sama Tuhan, mulai hidup baru. Mulai hidup baru dalam Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa buat adik-adikku Tuhan. Setiap anak-anak di sisi Tuhan, berikan kami hati yang baru, roh yang baru Tuhan. Hati yang taat, hati yang lembut, hati yang mudah dinasehati, hati yang mudah diajar, hati yang mudah dibentuk, diingatkan Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang keras ya Tuhan.
Tapi biar kami punya hati yang lembut, hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Hanya pegang Tuhan, bukan pegang yang lain. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus terus berbicara bagi setiap kami anak-anak di sisi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap masuk di bulan Paskah ini Tuhan. Kami pengen ketemu Tuhan lebih lagi. Kami ingin ngalamin Tuhan. Kami ingin ngalamin berkat Paskah lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita.